dan daerah-daerah di Nusantara. Sementara di era pemerintahan kolonial, Belanda telah menjadikan Kediri sebagai daerah industri gula. Sedangkan pasca kemerdekaan, di kota Kediri telah berdiri PT Gudang Garam Tbk Industri yang tetap menjadi nafas masyarakat di Kediri. Keharmonisan ini terwujud salah satunya berkat komunikasi yang baik melalui paguyuban antar umat beragama dan penganut kepercayaan yang terbentuk sejak 1998. Hal ini kemudian dijadikan referensi oleh pemerintah pusat menjadi Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Suasana gotong royong di masyarakat juga masih sangat terasa di kota Kediri. Walaupun warga kota, tetapi masih menerapkan prinsip gotong royong dan merupakan contoh harmonisasi di kota Kediri. Harmoni Kediri, The Service City sendiri didukung beberapa program baru seperti Semarakkan Kota, Segarkan Kota, Pelayanan Publik, Iklim Investasi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Beberapa program ini memiliki elemen-elemen yang sangat bermanfaat untuk pembangunan kota menjadi lebih baik. Harian Surya dan Tribun Jatim Network sebagai portal media nomor 1 di Jawa Timur menggelar talk show dan webinar nasional bersama tokoh-tokoh berpengaruh asal Kediri untuk memperkuat dan meneguhkan brand kota Kediri sebagai Harmoni Kediri, The Service City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Saya ucapkan kepada para tamu undangan, para peserta yang telah bergabung pada sore hari ini, selamat datang dalam rangkaian acara HUT Kota Kediri 1142, di mana talk show dan juga webinar memperkuat Kota Kediri sebagai service city di tengah pandemi. Izinkan perkenalkan saya Karin yang akan menjadi host untuk talk show dan juga webinar pada sore hari ini, di mana acara ini dapat terselenggara berkat kolaborasi antara Harian Surya, Tribun Jatim Network, dan juga pemerintah Kota Kediri, dan pastinya juga disupport secara penuh oleh Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Universitas Hadian Nuswantoro, dan juga Telkom Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini Harian Surya dan juga Tribun Jatim Network sebagai portal media nomor 1 di Jawa Timur menggelar talk show dan juga webinar nasional bersama dengan tokoh-tokoh berpengaruh asal Kota Kediri. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan juga meneguhkan brand dari Kota Kediri sebagai Harmoni Kediri, The Service City. Di mana tentunya dengan adanya acara ini diharapkan mampu menjadi wadah diskusi dan juga transfer informasi yang bermanfaat untuk pembangunan Kota Kediri lebih baik. Pastinya juga acara ini Bapak Ibu akan live secara serentak di YouTube dan juga Facebook Harian Surya, Tribun Jatim Network, dan juga jaringan Tribun News seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyanyikan lagu kebanggaan dan juga kebangsaan kita bersama, Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih Bapak Ibu, dan sebelum kita memulai webinar dan juga talk show pada sore hari ini, izinkan saya menjelaskan rundown dan juga tata tertib acara kita untuk 2 jam ke depan agar bisa berjalan dengan lancar. Sesi pertama akan ada diskusi panel bersama dengan pihak swasta dan juga para akademisi Kota Kediri. Kemudian sesi kedua ini akan ada diskusi bersama para pemerhati, pelaku usaha dan juga budayawan Kota Kediri. Dan sesi terakhir akan ada entertainment yang akan bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Ada peraturan juga dalam kesempatan webinar kali ini yang perlu kita perhatikan bersama, yakni dilarang menyalakan audio selama webinar berlangsung dan dilarang mencoret-coret layar. Dan juga boleh saya ingatkan kepada para peserta yang telah bergabung agar tetap mengikuti acara hingga selesai, karena nantinya panitia akan memilih 25 peserta secara acak untuk mendapatkan merchandise dari sponsor. Baik, tentunya terima kasih kepada Anda semua Bapak Ibu. Sebelum masuk acara, izinkan saya menyapa para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muldoko SIP, Kepala Staf Kepresidenan. Kepada yang kami hormati Bapak Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri. Selamat sore kepada Bapak Sofwan Kurnia, Kepala Bank Indonesia Kediri. Kepada Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Kepada Profesor Dr. Edi Nur Sasongko, Rektor Universitas Dian Nuswantoro. Kepada Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian kepada Gus Barok, budayawan Kediri, serta tidak ketinggalan kepada Ibu Siti Rukoyah, pelaku UMKM Tenun Medali Mas Bandar Kidul. Nah, Bapak Ibu, di sore hari ini tentunya saya tidak sendirian, karena saya akan temani oleh seorang yang luar biasa. Ini sosok yang sangat inspirasi juga. Dalam kesempatan kali ini, beliau adalah Direktur Pemberitaan Tribun Network dan juga Tribun.com. Please welcome Bapak Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum Pak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karin. Apa kabar? Sehat. Sehat, luar biasa. Iya. Lama nggak berjumpa ya Pak? Kita sehat, yang penting menjaga imun Ya, dan olahraga. betul sekali. Imun dan iman juga penting Pak. Betul, Ya. dan jangan lupa protokol kesehatan. Betul sekali, makanya kita juga berjauhan begini ya Pak. Iya, jaga jarak. Aman. Ya, Pak, ini adalah hari yang sangat spesial sekali Pak. Ya, Kota Kediri, hari jadi ke 1142. Ya. Artinya ulang tahun yang ke-11 abad lebih. Wow. Artinya kalau saya boleh catat berdasarkan prasasti Kwa, Kediri ini lahir tanggal 27 Juli 879 Masehi. Wow. Artinya abad ke-9 yang lalu. Ya, Bisa disebut Kota Kediri merupakan kota tertua di negeri ini, Mbak Karin. betul sekali Pak. Saya sangat setuju itu. Tapi kalau bicara Kediri Pak, apa yang paling berkesan dari Kota Kediri? Tahu. Tahu. oke. Nah, saya tahu. Kalau masuk Kota Kediri, yang saya ingat tahu kuning. Wah, betul sekali. Jangan sebut merek ya Pak. Enggak lah. Banyak Pokoknya Pak, tahu. mereknya ya. Luar biasa Kota Kediri, kota tahu. Betul. Kalau saya sih sangat terkesan dengan nasi goreng arangnya Pak. Iya. Ini emang khas banget dari Kota Kediri. Nah, Iya. bicara dengan Kota Kediri Pak, kalau bicara mengenai kota yang begitu luar biasa satu ini, kita nggak afdol juga kalau tidak mendengarkan sambutan dari Wali Kota Kediri. Iya, sebagai sohibul hajat atau sohibul bait. Betul sekali. Untuk itu langsung saja kita undang Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar, untuk membuka acara dan juga memberikan sambutan pada sore hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum, Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, salam sehat Pak Abu. Pak Abu, sebelum menyampaikan pemaparan, Ya. boleh dong saya tanya sedikit. Pak Abu, ketika Pak Abu Ya. sekarang berada di Kota Kediri sebagai orang nomor 1 di Pemkop, Ya. tentu sibuk sekali Pak ya. Apalagi kita sekarang memasuki pandemi yang belum tentu kita tahu kapan selesainya. Betul sekali. Kemudian ada PPM yang diperpanjang. Ya. Pak Wali bisa cerita dong, apa yang Pak Wali rasakan di ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142 tapi berada di tengah pandemi, seperti Suasana juga yang tahun sangat lalu. Berbeda. Ya. Silakan Pak Wali. Ya, terima kasih. Ini dari lubuk hati yang paling dalam ya. Iya. Jadi kita sekarang ini sedang banting setir. Biasanya kalau kita di Kediri ulang tahun itu ada seremoni, ada
night carnival, ada banyak acara yang tentunya acara ini menggerakkan perekonomian di Kota Kediri sih sebenarnya. Ini sekarang kita tidak melakukan keramaian-keramaian sama sekali, namun kita sekarang ini mencoba membuat gerakan-gerakan yang dapat membantu masyarakat. Contoh ini tadi ulang tahun nih, kita ngasih bingkisan kepada warga-warga kita yang lagi isoman, luar biasa, isolasi di rumah, lalu yang terdampak, dan kita juga mengajak masyarakat karena memang saat ini waktu yang paling tepat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Jadi sekarang ini ya dibutuhkan kedewasaan untuk menggerakkan hal ini bersama-sama, karena ini di seluruh dunia, bukan kita yang buat, bukan buat, tapi di seluruh dunia lagi ya keadaannya memang mau tidak mau seperti ini ya. Kita terus mengedukasi masyarakat tanpa henti, walaupun kita ya yang dibilang inilah, yang dibilang itulah, ada yang nggak percaya lah. Orang banyak ya Pak Wali ya. Banyak sekali ya, kita ini aja lah, kita nerimo lah, kita nerimo ya, tapi ya kita kasih tahu bahwa realitanya di rumah sakit ini sedang ngantri 25 orang yang di depan IGD, yang di kamar jenazah ini masih belum dimandikan ada 9 orang. Belum pernah ada kejadian seperti ini ya. Saya sampaikannya seperti itu sebisa mungkin lah, tapi memang pada prinsipnya ya saat ini memang membutuhkan edukasi yang lebih lah untuk masyarakat kita. Pak Wali, barangkali ada paparan yang ingin disampaikan terkait yang saya hormati Bapak kami, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Saya dulu sering ketemu dengan beliau, tapi karena sekarang harus membantu Pak Presiden, jadi nggak pernah ke Kediri lagi, Pak Jenderal. Yang saya hormati Yai Kafa, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Prof. Muhammad Zainuddin, Rektor IIK Baktiwiyata Kediri, Prof. Edi, Bapak saya, Rektor Universitas Dianuswantoro, Pak Sofwan, ini sahabat sejati, sahabat karib saya untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di Kota Kediri. Ini luar biasa nih Pak Muldoko nih, Pak Sofwan nih. Wah, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, Mas Febi, juga Mbak Karin juga, semuanya saja yang saya muliakan. Saya izin sharing screen terkait dengan perkembangan Kota Kediri saat ini. Jadi sebentar, sharing screen. Ya. Oke, bisa Pak Wali ya. Sebentar. Ya, kita sabar menunggu Pak. Sebentar Pak, mohon maaf. Ya. Oke. Kediri. Sambil menunggu, Pak Febi, kapan terakhir ke Kediri? Saya sering ke Kediri, kapan hari ke Kediri saya? Masih dalam masa pandemi ini? Ya, saya sempat mampir beli tahu tentu saja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Betul sekali. Ya, pasti beli tahu di sana ini. Ya. Emang ngangenin ya Pak ya? Ya luar biasa sih. Beda sama yang perkembangan lain. Kota Kediri luar biasa menurut saya. Makin tertata, makin bagus dan saya kira perlu diapresiasi lah Pak Wali kita, Pak Abu Bakar. Saya paling ingat ke Kediri tuh pernah ini Pak, makan daging kambing panjang kalau nggak salah. Gitu ya? Juga ada yang terkenal di Kediri, betul ya Pak Wali ya? Ya. Sebentar, masih konsentrasi? Iya, masih konsentrasi, nggak apa-apa. Gitu, sabar menunggu apa yang karena penting ini. Iya, betul sekali. Perlu disampaikan Mbak Karin perkembangan Kota Kediri ya sebagai kota yang tua dan saya rasa. Nah, alhamdulillah. Kediri terima kasih. Saya belum setting tadi. Jadi perkembangan Kota Kediri saat ini kami merepositioning Kota Kediri menjadi Kediri the Service City. Artinya ada kota yang melayani gitu ya, kira-kira seperti itu.
Nah, kami memang yang dulu mengembangkan kota perdagangan, jasa dan pariwisata, ternyata kalau kita dalami ternyata bukan itu gitu ya. Di Kota Kediri itu justru di Kota Kediri hanya penyangga pariwisata, sehingga kita membesarkan porsi-porsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, kependudukan, perdagangan, jasa, dan yang lain-lain. Nah, ini yang di Kediri The Service City ini kita menginovasikan pendidikan ini kita punya program namanya English Masif, lalu ada beasiswa perguruan tinggi karena kita ingin masyarakat yang kurang mampu tapi dia memperoleh nilai bagus, kita sekolahkan lah, kita bantu sekolahnya supaya dia pendidikannya bisa lebih tinggi lagi, lalu mereka bisa mengangkat keluarganya lah, kira-kira seperti itu. Lalu di bidang kesehatan kita mencoba menjadikan Kota Kediri ini universal health coverage. Kita mendukung program dari pemerintah pusat, dan kami juga biasanya kalau di masyarakat itu ada orang yang takut ke puskesmas, ke rumah sakit, kita adakan home care. Jadi ada tim dokter kami untuk datang ke rumah-rumah itu. Ya. Lalu di bidang sosial kita membagikan kartu sahabat karena kita tahu bahwa di Kota Kediri ini karena kota jasa dan perdagangan, maka saat ini kota dagang, kota jasa, kota pariwisata ini sekarang sedang lumpuh total. Ya nggak total, cuman ya lumpuh lah, agak seret banget lah. Sehingga kita bagikan kartu sahabat. Kartu sahabat ini adalah bantuan 200.000 untuk nyambung hidup setiap bulan, tapi sayangnya saat ini kita baru mau membagikan lagi. Tahun ini baru 2 kali kita bagikan, karena kita yakin tahun ini pandeminya selesai, tapi ternyata tidak selesai, dan sudah diputuskan insya Allah kita akan kita akan merealokasi anggaran lagi. Lalu ada si Jamal atau bantuan isoman atau disingkat Batman ini namanya aneh gitu ya, tapi ini adalah yang kita gunakan. Sebenarnya kita punya amil-amil zakat yang tersebar di Kota Kediri, yang ini kita minta mereka untuk tidak tinggal diam, tapi mereka harus membantu gitu ya, sehingga mereka bisa berjalan dengan baik. Lalu di bidang ekonomi kita ada layanan perizinan prima, karena kita mau di Kota Kediri ini perizinannya gampang, lalu investasinya tumbuh, UMKM-nya juga berdaya saing, lalu kita juga ada kurnia ini kredit untuk masyarakat yang kelas menengah ke bawah, sehingga ini orang-orang biasanya yang belum bankable, nah seperti itu dilayani di sini. Lalu koperasi RW kami juga mencoba membuat koperasi-koperasi, karena kami yakin dengan koperasi itu kita itu bisa berdaya lah. Lalu kita buatlah koperasi-koperasi di setiap RW. Di Dispenduk Capil atau kependudukan, karena ini kota, jadi layanannya harus lebih maju lagi. Kita buat online, kita ada layanan sakti, lalu ada layanan drive-thru, ada layanan yang Semar itu sedino mari, 1 hari jadi gitu. Iya. Lalu ada juga kita kalau sekarang ini anak-anak yang baru lahir itu mendapatkan akte kelahiran itu diantar via pos, jadi tidak perlu seperti dulu harus ngantri lama-lama kelamaan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya adalah ini servis di bidang kesehatannya. Jadi ini kita ada asuransi kesehatan. Jadi ini banyak sekali saat ini kita temui di masa pandemi, banyak warga pindah kepesertaan dari mandiri atau pribadi dibiayai perusahaan jadi dibiayai Pemkot saat ini. Tapi memang keadaan ya kita terima aja lah, oke lah sementara nggak apa-apa gitu. Ya, jadi selama pandemi ini kita juga ada solusi dengan adanya keterbatasan rumah sakit. Tim kita yang kita turunkan ini menggunakan tim home care, lalu juga ada layanan ke warga yang memang warga tidak mampu tapi dia tidak bisa datang ke rumah, ya kita jemput lah mereka.
Ini yang saya sebutkan tadi, kita membuat gebrakan servis bidang sosial atau mengajak membuat gerakan-gerakan kepada masyarakat bahwa kita bisa loh kalau saling membantu, kalau punya uang disumbangkannya nggak usah ke pemerintah, tapi ke amil zakat ini aja, nanti sama si amil zakat ini nanti akan dibagikan kepada warga-warga kita yang datanya sudah terintegrasi. Lalu saya juga dibantu oleh tim penggerak PKK di Kota Kediri yang kebetulan istri saya sendiri ini juga tiap hari ini mengkoordinir orang-orang yang isoman, yang bisa dibantu ya dibantu. Jadi seperti itu yang terjadi di Kota Kediri. Nah ini contoh ada pengusaha-pengusaha anak muda yang namanya ini pakai Bayleaf, ini dia membagiin masker puluhan ribu ini untuk kita. Ini sangat berdampak sekali bagi kami karena memang warga-warga ini ya mereka memang ada yang belum menggunakan masker, ada yang maskernya cuma itu aja, jadi ya ini bisa kita bagi-bagikan lah sambil membantu dari pemerintah. Ya. Lalu servis di bidang ekonomi, jadi di Kota Kediri ini ada banyak macamnya, ada namanya Istri Pintar, integrated system untuk user dan instansi dengan persyaratan diambil dan izinnya diantar. Nah, namanya Istri Pintar. Ini pintar juga nih kepala-kepala dinas ini kalau bikin singkatan. Lain kata-katanya. Jadi ini tentang perizinan lah ini. Jadi izinnya itu sekarang sistemnya sudah benar-benar berjalan. Kalau dulu mungkin izinnya itu kan harus pindah dari meja satu ke meja lain karena diinstruksikan oleh Bapak Presiden satu atap layanan. Biar berkasnya aja yang kemana-mana, orang yang mengajukan udah tinggal kirim aja selesai ya. Ini kita selesaikan semacam itu. Lalu juga ada celengan rindu, yaitu cek lokasi live dengan drone dan aplikasi Zoom untuk pelayanan perizinan terpadu. Biasanya itu kan orang izin itu kan harus dilihat semuanya. Nah ini kita sudah menggunakan drone untuk melihat itu sehingga ya kita bisa lebih detail lagi lah kira-kira. Jadi ibaratnya izinnya itu benar-benar di dalam peta kami itu masuk semuanya. Lalu mobile public service, ya ini memang melayani warga kita yang mungkin punya kos-kosan tapi dia belum punya izin. Ini kita sebar ke kelurahan-kelurahan. Kita dekatkan layanan itu kepada masyarakat. Ya kita mencobalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk juga perizinan bagi disabilitas. Kita dorong disabilitas ini juga dapat layanan yang baik. Disabilitas ini rata-rata mereka punya pekerjaan. Rata-rata mereka juga yang bisa diajak kerjasama oleh pemerintah juga kita ajak kerjasama dengan pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Berikutnya lagi. Ini kita demand creation ya, penciptaan permintaan. Di masa pandemi ini saya meminta waktu awal-awal sampai dengan sekarang ini para pelaku usaha, instansi-instansi itu untuk memesan masker tenun di Kota Kediri dan juga membeli, karena di Kediri ini kan terkenal tenun. Di masa pandemi ini tenun ini sudah hampir jual-jual mesin kayu itu dijual tuh. Jadi supaya tetap hidup jadi bikin masker ya Pak Wali ya. Buat bikin masker ya. Ya alhamdulillah lah puluhan bahkan ratusan ribu laku masker ini sehingga sampai sekarang mereka bisa insya Allah masih bisa bertahan. Ini terus menerus kami ingatkan kepada teman-teman semuanya yang mau nyumbang bisa nyumbang masker, bisa nyumbang makanan, bisa nyumbang apa saja lah kira-kira seperti itu. Lalu kita juga untuk kita punya namanya program Kenyang Berhadiah. Ini undian berhadiah bagi pembeli di restoran atau kafe. Supaya orang mau ngeluarin UMKM dulu juga mikirnya mereka hanya jualan di Kota Kediri. Tapi sekarang kita dorong bagaimana cara mereka berjualan di marketplace lah. Nah, jadi ya alhamdulillah sekarang semakin banyak sekali. Ya. Dukungan permodalan juga kami lakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita juga punya kabar bahwa kita juga punya program yaitu Kurnia, ini bunganya cuma 2%, modal bergulirnya juga terus berjalan di Kota Kediri. Dan fasilitas promosi produk melalui berbagai event dan kanal ini adalah
ya mereka pakai akun saya, terus mereka kita kenalkan kepada dunia digital ya, seperti Tokopedia, kita mintain bantuan untuk mempromosikan UMKM yang ada di Kota Kediri. Dan alhamdulillah kemarin Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi juga memberikan ucapan luar biasa kepada kami karena kami bisa mengangkat UMKM. Ya. Nah, ini servis bidang kependudukan yang ada di Kota Kediri, yang alhamdulillah kalau dulu ya, kalau di kependudukan cuma bikin KTP apa segala macam, sekarang sudah goes to mall, sudah goes to school, dan macam-macam sudah diantar. Nah, ini proyeksi ke depan yang mungkin saya juga butuh masukan dan dorongan oleh seluruh stakeholder serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya Bapak Jenderal Muldoko, penguasaan teknologi digital. Jadi ini sangat penting sekali teknologi digital karena kaitannya dengan market share aja. Jadi bagaimana kita mendorong UMKM itu supaya mereka itu benar-benar bisa go digital, sehingga nanti mereka paling tidak bisa mandiri lah kalau mereka sudah tahu jalannya. Ini cuman sekarang mereka punya barang bagus, mereka punya barang yang enak, kalau rasanya enak tapi cuman nggak bisa jualan aja. Kalau nanti kita bisa kenalkan ke marketplace gitu aja sudah selesai. Kadang-kadang mereka ternyata hanya nggak bisa bungkusnya saja gitu kan. Kadang-kadang cuman mereknya aja harus dibenerin gitu. Ya. Banyaklah permasalahannya. Lalu juga ada kemitraan strategis untuk menjajaki kerjasama dengan platform marketplace terkemuka untuk mengakselerasi UMKM onboarding di platform digital. Juga dukungan promosi dan pendanaan kita terus mendukung melalui melalui Pemkot kepada UMKM yang ada di Kota Kediri. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Ini luar biasa sekali loh Pak Febi. Ya betul, ini upayanya luar biasa ya. Upaya jungkir balik ini udah semua dilakukan ya Mbak Karin ya. Supaya tetap bisa. Kepalanya kita jadikan kaki, kakinya kita jadikan kepala. Sekarang ini kata Pak Presiden ini sudah extraordinary, jadi ya sudah, kita harus kerjanya luar biasa, udah gitu aja. Gitu. Betul. Luar biasa. Semangat terus Pak Abdullah. Salam sehat Pak Wali. Ya, luar biasa sekali. Kita sudah mendengar ya bagaimana sepak terjang yang ada di Kota Kediri selama masa pandemi ini, betul ya Pak Febi ya? Betul. Baik, dan selanjutnya kita mengundang Pak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko ini sebagai putra kebanggaan asal Kediri. Ya. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Pak Mul, sebelum Pak Mul memberikan pemaparan buat kita semua, saya mau tanya Pak Mul. Ya. Pak Mul, ketika Pak Mul punya kesempatan ke Kediri, biasanya kuliner apa Pak Mul yang tidak pernah dilewatkan oleh Pak Mul nih? Itu sate yang ada doho itu. Oh, sate. Apa hebatnya Pak sate itu Pak? Satenya itu yang top itu. Oke, jadi Pak Mul selalu mampir ke situ ya? Ya. Iya, tapi ini berhubung pandemi nggak boleh nongkrong Pak, kita harus pick up kalau Bapak ke sana. Ditunda. Iya, Pak Mul. Pak Mul untuk kita semua, terutama ketika kita harus survive di tengah gelombang kedua pandemi COVID-19. Dipersilakan Pak Mul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya banggakan, saya cintai Pak Wali Kota yang selalu ganteng itu, Abdullah Abu Bakar ya. Terus dari BI Wilayah Kediri Pak Sofyan, para tokoh-tokoh yang hebat yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Dan hadirin sekalian, saya pasti bersyukur hari ini bisa silaturahim, bisa berada di tengah-tengah teman-teman sekalian untuk bisa saling berbicara. Berikutnya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142. Luar biasa. Semakin tua bukan semakin renta, tapi semakin tua semakin
mengkilat begitu. Itu bedanya sama kita. Kita semakin tua semakin renta, tapi kita Kediri semakin tua semakin mengkilat itu. Tadi saya mengikuti The Service City, Kediri The Service City, kota yang melayani. Saya pikir ini sejalan inline dengan kebijakannya Pak Jokowi ya, digital ya, dan melayani. Pak Jokowi pernah menyampaikan ada istilah DILAN, digital dan melayani. Jadi memang kita mau nggak mau harus ke sana dan harus cepat ke sananya, nggak boleh lambat-lambat. Jadi semuanya harus secara digital. Kita juga sudah mengenal OSS ya, Online Single Submission, di mana perizinan menjadi cepat diselesaikan. Di beberapa daerah juga ada mall pelayanan terpadu dan ini juga luar biasa. Saya pernah melihat di beberapa tempat ya, di antara di Banyuwangi, Mas Anas, ya, itu sungguh luar biasa. Jadi kalau kita orientasinya sudah bergeser ke sana, maka bisa dipastikan pasti pelayanan itu menjadi optimum. Ya. Persoalan kita adalah persoalan data yang sulit, nggak tertangani dengan bagus. Akhirnya anggaplah pelayanan bansos mungkin masih mengalami kendala karena perubahan-perubahan data yang cukup cepat ya. Dengan adanya pandemik sekarang ini memang ada perubahan-perubahan data yang cepat direspon. Kalau nggak melalui digital pasti akan sulit itu ya. Saya begini Pak Wali Kota, saya ingin melihat Kediri ke depan ya. Satu, bahwa Kediri memiliki trademark yang luar biasa ya. Satu, orang tahu se-Indonesia tentang Lirboyo ya. Bagaimana historical tentang Lirboyo kita semuanya tahu ya. Berikutnya kita punya Jayabaya, semua orang tahu tentang Jayabaya, nggak ada yang nggak tahu saya pikir ya. Berikutnya Kediri juga punya trademark di bidang gudang garam ya, semua orang tahu tentang gudang garam ya. Saya pikir nggak ada yang nggak tahu tentang gudang garam dari mana. Itu dan beberapa yang lain ya, yang lain. Apalagi tadi diceritakan di awal punya sejarah bagaimana membangun hubungan dagang internasional yang pada waktu itu ya Kediri sudah berada di sana. Maka kondisi-kondisi ini menjadi mudah untuk kita brandingkan, bagaimana membrandingkan Kediri ke depan. Itu akan lebih mudah. Itu yang pertama. Kekuatan yang kedua, bahwa Kediri ke depan ya ada airport, pembangunan airport yang sudah 50% dan nggak lama lagi jadi, maka ini sebuah kekuatan baru. Bagaimana pertumbuhan Kediri akan menjadi lebih dahsyat lagi. Maka akan memunculkan satu dunia pariwisata akan luar biasa berkembangnya, ya berkembangnya akan luar biasa. Untuk itu yang perlu dibangun adalah culture-nya. Bagaimana masyarakat bisa merespon ini dengan baik? Karena kalau kita bicara pariwisata, bukan hanya berbicara tentang pemandangan dan seterusnya, tetapi bagaimana pariwisata itu menjadi menjadi culture, menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat. Itu bagian dari hidup masyarakat. Seperti apa yang terjadi di Bali, ya. Itu masyarakat sudah terbangun culture-nya itu, sehingga mulai sekarang memang harus disiapkan. Tadi terima kasih Pak Wali Kota tadi sudah membuat beberapa terobosan-terobosan, diantaranya tadi ya pendidikan, bagaimana memasifkan pelajaran bahasa Inggris, dan apa yang terjadi di Pare itu ini sungguh luar biasa, sebuah respon cepat yang disiapkan untuk menghadapi kota turisme ke depan. Itu yang pertama tentang mentalitinya terbangun dengan baik, culture-nya terbangun dengan baik, sehingga dia siap menjadi tuan rumah yang baik, begitu.
Berikutnya perlunya menyiapkan tadi berbagai situs-situs budaya yang lama yang perlu dihidupkan kembali. Kalau perlu kita membangun sebuah legenda-legenda baru. Bagaimana karena kita pernah memiliki sejarah besar tentang Joyoboyo, maka ya pasti ada sebuah legenda-legenda yang perlu dieksploitasi lagi, sehingga nanti itu menjadi daerah-daerah kunjungan wisata baru bagi wisatawan. Itu perlunya mengeksplorasi dan mengeksploitasi kembali situs-situs budaya ke sana. Ya, setelah orangnya terbangun, berikutnya bagaimana itu tempat-tempat tujuan wisata terbangun, berikutnya bagaimana meningkatkan kembali budaya setempat, ya local wisdom ditingkatkan kembali, sehingga wisatawan ke Kediri itu punya banyak pilihan. Nah, ini yang kekuatan-kekuatan yang saya kenali seperti itu menurut saya dengan konsep The Service City oleh Pak Wali Kota ini saya pikir luar biasa. Ini sebuah konsep besar yang inline dengan pemikiran Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana telah mencanangkan DILAN, digital dan melayani, dan saya yakin perkembangannya akan dahsyat ke depan. Itu menurut saya jadi bagaimana The Service City ini bisa mendekatkan pelayanan kepada publik, karena persoalan kita adalah persoalan di situ. Ya. Persoalan kita adalah bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan cepat. Dan ini dibahas di mana-mana. Waktu saya ke Georgia mengikuti Open Government, ini persoalan ini dibahas secara global. Bagaimana tingkat pelayanan itu menjadi prima. Itu setiap negara memiliki kiat-kiat yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Bagaimana memberikan pelayanan cepat, tepat, prima, dan masyarakat menjadi happy. Nah, itu ciri-ciri dari di antaranya dari Smart City seperti itu. Saya pikir mungkin poinnya di situ. Saya tidak banyak memberikan hal-hal yang sudah bagus dimiliki oleh Kediri, ya. Dari pertumbuhannya sudah bagus, dari kualitas SDM-nya 24,7 di atas rata-rata nasional, dan banyak yang lain sudah sangat bagus, ya. PDRB-nya juga rata-rata per tahun 5%, ya, di 2010-2020. Jadi menurut saya pikir Pak Wali Kota, Bapak sudah bagus memimpin Kediri. Perlu, yang pertama saran saya adalah perlu merespon dengan cepat. Saya selalu mengatakan di mana-mana bahwa ada 5 fenomena global yang nggak bisa diabaikan, yaitu dunia telah berubah dengan cepat, ya, penuh dengan risiko. Berikutnya complexity. Satu berubah akan mempengaruhi yang lain, ya. Berikutnya surprise. Contoh nyatanya adalah COVID-19. Membawa perubahan yang luar biasa, ya, cepatnya luar biasa berkembangnya. Berikutnya risikonya tinggi, luar biasa risikonya. Kompleksnya luar biasa, bukan hanya kesehatan, semua berubah tatanan kehidupan. Berikutnya surprise. Semua kepala negara di dunia terkejut. Nggak ada yang siap menghadapi itu. Nah, 5 fenomena ini tolong menjadi menjadi atensi serius di dalam membangun, di dalam setiap kita melangkah ke depan. Tidak bisa diabaikan itu. Demikian secara singkat, karena saya masih ada acara lagi, dan terima kasih. Salam hangat saya kepada rekan-rekan semuanya Kediri, dan saya tidak pernah berubah. Saya adalah Kediri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mul, sebelum meninggalkan ruang virtual kita, Pak Mul. Pak Mul, saya pengen Pak Mul cerita sedikit ini. Gimana cara ngatasinya banyak orang yang masih nggak percaya bahwa COVID itu ada dan bahaya. Gimana Pak Mul caranya, Pak Mul? Ya, memang ini
perlu ada sosialisasi dari waktu ke waktu, karena kita hidup dalam lingkungan disinformasi yang luar biasa. Itu disinformasi yang benar jadi salah, yang salah bisa lama-lama jadi benar karena bertubi-tubi diinfokan. Nah ini jadi yang paling diutamakan adalah bagaimana secara sabar. Tadi Pak Wali Kota tadi mengatakan sabar kita melakukan sosialisasi karena memang saudara-saudara kita saat ini berada di situ, benturan antara informasi yang benar dengan yang salah. Tapi karena yang salah itu berulang-ulang akhirnya diyakini itu benar. Itu untuk disinformasi sekarang. Maka kita harus melakukan sosialisasi yang kuat untuk itu. Itu kira-kira salah satunya. Baik. Terima kasih Pak Mul. Banyak Bapak. Salam sehat Pak Mul, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Wah, iya, Pak Karin luar biasa ya. Dua tokoh kita, Pak Wali sama Pak Muldoko, sama-sama orang terbaik yang dipunyai oleh Kediri. Betul. Dunia telah berubah, kita juga harus siap untuk menghadapinya nih Pak. Baik, Pak Karin. Sekarang siapa nih? Kita lanjut gimana nih? Kita akan langsung aja mulai diskusi pada sore hari ini, Pak Febi, dan kita akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber dan juga panelis kita. Yang pertama ada Bapak Sofwan Kurnia, beliau adalah Kepala Bank Indonesia Kediri. Iya, yang kedua ada Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, beliau adalah Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Selanjutnya yang ketiga adalah Profesor Dr. Edi Nur Sasongko, di mana beliau adalah Rektor Universitas Dianuswantoro di Kediri ya Mbak ya. Lalu kemudian ada pengasuh dari pondok pesantren seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muldoko, pondok pesantren yang sudah sangat terkenal dan sudah sangat tua, yaitu Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, pengasuh pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Betul. Dan yang kelima, Kediri terkenal juga dengan budayanya, Pak. Ya. Untuk itu perwakilan dari budayawan Kediri juga hadir pada sore hari ini. Beliau adalah Gus Barok, budayawan dari Kediri. Betul sekali. Nah, yang terakhir, Mbak Karin, ini ada seorang ibu yang tadi disebut juga oleh Pak Wali bahwa Kediri dikenal juga sebagai kota yang memelihara usaha mikro kecil menengah. Ya, ini adalah Ibu Siti Rohoya. Beliau adalah pelaku UMKM dari Tenun Medali Mas Bandar Kidul Kota Kediri. Itu Mbak narasumber kita. Sekali. Dan kita akan masuki ngobrol gayang sesi pertama. Ini akan ada 3 narasumber terlebih dahulu ya Bapak ya. Kita akan undang Bapak Sofwan Kurnia, Kepala Bank Indonesia Kediri. Oke. Pak Sofwan Kurnia, Assalamualaikum. Apakah sudah hadir di ruang virtual kita Pak Sofwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Pak sehat ya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Sofwan tadi sudah disebutkan oleh Pak Wali bahwa Pak Sofwan ini adalah soulmate-nya Pak Wali dalam memantau perkembangan ekonomi di Kota Kediri dan sekitarnya, mulai dari inflasi, daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Pak Sofwan, boleh dong kita diberi insight mengenai kondisi terkini dari Kediri dan sekitarnya, apalagi kita memasuki sekarang second wave COVID-19 yang kita tidak tahu apakah nanti ada third wave, ada fourth wave, dan seterusnya Pak Sofwan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan. Mudah-mudahan masih ada yang mewakilinya di sini nanti disampaikan hormat kami. Yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko, yang kita muliakan dan kita banggakan Wali Kota Kediri Bapak Abdullah Abu Bakar, ya, kemudian para narasumber, Rektor IIK Baktiwiyata, Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, kemudian Rektor Udinus Kediri, Bapak Dr. Edi Nur Sasongko, yang kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Tadi pagi saya baru ketemu beliau di kediaman beliau. Ada Gus Baro, Bu Siti Rukayah,
dan hadirin semua yang kami muliakan, kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia Tribun Jatim yang sudah mengadakan acara ini karena momen yang sangat tepat sekali rasanya untuk diselenggarakan, dan kita tadi sudah mendengar paparan dari Bapak Wali Kota Mas Abu, dari keynote speech ya Pak Jenderal Muldoko, arahannya kepada kita semua tentunya yang hadir di sini dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis ini. Jadi perkenankan saya ingin menyampaikan ya, saya patut bersyukur sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Kediri ini yang mewilayahi 13 kota kabupaten di Ekskarisidenan Madiun dan Ekskarisidenan Kediri. Saya berhadapan hari-harinya dengan Pak Wali Kota Kediri, Pak Abu, yang luar biasa sekali. Saya banyak belajar dari beliau bagaimana berhadapan dengan masyarakat Kota Kediri yang tadi diceritakan oleh beliau, ya sangat beraneka ragam, dan ya yang paling ekstrimnya di tengah pandemik ini masih banyak juga yang belum paham, tapi beliau dengan sangat sabar dan penuh percaya diri bisa tetap mendorong agar ekonomi itu tetap tumbuh, namun virus COVID-nya tetap bisa terjaga penyebarannya. Ini gampang-gampang susah. Kalau Bapak Ibu dulu pernah mengemudikan mobil, narik gas dan rem bersamaan, itu seperti apa dampaknya? Kira-kira seperti itulah goncangan yang akan terjadi. Nah, kami di Bank Indonesia Kediri kebetulan hari-harinya memang melihat bagaimana Kota Kediri ini yang dinakodai oleh Pak Wali Kota itu luar biasa ya. Untuk inovasi dan kreativitasnya, terutama di layanan kepada masyarakat. Jadi ketika saya bergabung di Kota Kediri Februari 2020, dan saya mendengar bahwa visi beliau itu adalah memajukan UMKM di Kota Kediri, jumlahnya puluhan ribu, itu kalau tidak salah saya angkanya itu 30.000 sampai ya 35 ribuan kalau tidak salah ininya, menambah UMKM-nya itu bukan angka yang yang kecil dibandingkan dengan penduduk Kota Kediri yang sekitar 230 ribuan. Karena pertama tadi seperti disampaikan oleh Bapak Jenderal, merubah mindset itu tidak mudah, butuh waktu, tapi kita harus membiasakan memulainya dari sekarang, dan melalui layanan-layanan yang inovatif, Pak Wali Kota itu mencoba menstimulasi masyarakat Kota Kediri untuk mau bergerak ke digital. Karena yang namanya digital ekonomi itu harus dari mindset. Kalau mindsetnya tidak berubah, walaupun dibangunkan infrastrukturnya, nanti utilisasinya, pemanfaatannya itu akan sangat rendah, dan itu butuh waktu dan effortnya tidak gampang. Nah, ini saya ingin sampaikan, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sekaligus juga otoritas di sistem pembayaran, tentunya di tengah pandemik ini, yang pertama harus dilakukan adalah mempertahankan agar ekonomi tetap tumbuh. Dan ini sudah dilakukan dengan sangat tepat. Tadi kalau Pak Jenderal Muldoko itu menyampaikan, Pak Abu sudah on the right track, kira-kira seperti itu. Dari berbagai indikator tadi yang disampaikan dalam keynote speech-nya beliau, saya menyimak dengan baik angka-angka yang dicapai oleh Kota Kediri sebagai service city. Itulah yang bisa memberikan keyakinan kepada investor dari luar, karena sebagai sebuah kota itu bisa tumbuh ekonominya hanya bisa datang dari satu, konsumsi masyarakatnya, yang kedua dari investor asing yang masuk ke Kota Kediri dan sekitarnya, yang ketiga dari belanja pemerintahnya sendiri yang bisa menimbulkan multiplier effect nanti di ekonomi real. Nah, ini semua hanya bisa berkolaborasi ketiga komponen tadi dengan sangat baik apabila pemerintahannya itu bisa meyakinkan
bahwa belanja daerahnya itu betul-betul bermanfaat. Dan penggunaan digitalisasi tadi di berbagai macam layanan kepada masyarakat itu adalah sebagai indikator. Dan kami di Bank Indonesia untuk layanannya semua yang diberikan oleh Kota Kediri, oleh Pak Abu, kami selalu diundang dari Bank Indonesia karena sistem pembayarannya itu nanti harus bisa memudahkan masyarakat tetap bisa bertransaksi walaupun di tengah pandemik. Jadi kalau layanan tadi misalnya ya mungkin Pak Abu banyak memberikan layanan yang sifatnya gratis. Bahkan pajak aja PBB digratiskan dulu ketika pandemik ini maksudnya agar ekonomi tetap tumbuh. Namun demikian nanti sebagai sebuah kota yang memberikan layanan digital itu di belakangnya pasti nanti akan ada transaksi pembayaran untuk setiap layanan yang diberikan oleh Kota Kediri kepada masyarakatnya. Termasuk juga bagaimana pasar-pasar yang ada di Kota Kediri ini sama Pak Abu sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa nanti melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari di dalam ya dapurnya biar tetap ngebul, orang masih tetap bisa makan tanpa harus terpapar COVID. Ada BIMA, ada banyak lagi dan yang sekarang sedang kita dorong bersama dengan Kabupaten Kediri itu dengan Mas Dito, Mas Abu ini nantinya akan menjadi piloting di tingkat nasional bagaimana pengendalian inflasi agar masyarakat itu nantinya terpelihara daya belinya itu melalui sistem digital. Sistem informasi yang ada di pasar di kabupaten-kabupaten itu terhubung dengan sistem informasi yang ada di pasar di tempatnya Pak Abu. Ini nanti kalau terhubung, barang komoditas yang nanti diperdagangkan di pasar yang ada di kabupaten, di kota ini bisa saling terhubung sehingga nanti harga-harga bisa dikendalikan. Dan ini juga memunculkan bisnis baru berupa ya distribusi bahan komoditas yang nanti dijual di pasar. Dan platform ini nantinya insya Allah kalau bisa berkembang dengan baik, bisa menjadi marketplace yang nanti mungkin dimiliki oleh kabupaten dan kota. Tinggal nanti DPRD-nya mendukung atau tidak. Kalau mendukung ya alhamdulillah nanti Mas Dito sama Mas Abu yang menjadi pemerintah kabupaten dan kota pertama yang nanti memiliki marketplace yang nantinya untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Ini tidak dalam rangka untuk bersaing, tapi semua alternatif memang harus dimunculkan agar nanti sistem pasar itu bisa bekerja, agar nanti masyarakat itu bisa mendapatkan kemanfaatan ekonomis, agar nanti masyarakat pedagang UMKM itu tidak harus selalu berhadapan dengan rente ekonomi yang menyebabkan harga menjadi meningkat. Lalu mereka nanti keuntungannya jadi berkurang dan lain sebagainya. Nah tentunya fungsi atau misi sosial yang tadi disampaikan sama Mas Abu dan Mas Dito juga itu sama, punya concern yang sama untuk mensejahterakan masyarakatnya itu seperti itu. Nah, ini yang kita jalankan saat ini di tengah pandemi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita semua pihak di Kota Kediri ini bisa bergandengan tangan untuk bisa harmoni dan membawakan banyak perubahan untuk Kota Kediri karena Kota Kediri ini udah terkenal. Pak Abu ini beberapa kali kotanya juara di tingkat nasional dalam pengendalian inflasi dan saya juga matur nuwun sangat ini sama Kiai Kafah yang selalu mendampingi kami, mendampingi Mas Abu dan saya untuk mengedukasi masyarakat untuk bisa bergaya hidup berkecukupan sederhana sehingga harga-harga itu bisa lebih terkendali terutama di tengah-tengah misalnya menjelang Ramadan dan Hari Raya. Ini semua memang harus kita lakukan secara bersama-sama dan saya sangat bersyukur punya mitra kerja Mas Abu yang luar biasa sekali di dalam mengharmonikan berbagai pihak sehingga kita semua bisa merasakan manfaat ini. Yang terakhir mungkin sebelum saya tutup, ke depan seperti apa, saya sangat sependapat arahannya Pak Jenderal tadi. Saya kira Mas Abu, mari kita sama-sama kita duduk sama-sama diskusi Kota Kediri ini sebagai service city, terutama nantinya setelah ada bandara, tentunya tidak mungkin head to head dengan Bandara Internasional Juanda. Walaupun mungkin dari landasan pacu, landasannya Bandara Kediri ini lebih panjang dari punyanya Juanda. Namun saya yakin ekonomi harus jalan dua-duanya baik yang di Surabaya
dari Kediri, maksud saya bandaranya, sehingga nanti apa saja yang harus kita siapkan di kota Kediri khususnya dan sekitarnya untuk bisa nanti mendukung bandara itu memberikan kemanfaatan tentunya buat masyarakat kota Kediri. Itu saja mungkin barangkali dari Bank Indonesia Kediri. Selamat Dirgahayu Kota Kediri yang ke-1142. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Sofan, ini saya mau tanya sedikit Pak Sofan. Di ruang lingkup pekerjaan BI perwakilan Kediri yang tadi Bapak sebutkan, di kuartal pertama, di semester pertama 2021 ini pertumbuhan ekonominya masih negatif atau sudah nol atau sudah positif Pak Sofan? Oke, saya perlu cerita dulu di tingkat nasional barangkali ya. Dan mungkin sebelumnya tingkat dunia, karena kebetulan sebagai sebuah negara yang ekonominya terbuka, Indonesia itu sangat bergantung dari aliran modal asing dari luar negeri. Lalu di luar negeri sana banyak komoditas internasional di pasar-pasar internasional itu yang diperdagangkan harganya sekarang sudah mulai meningkat. Tentu saja salah satunya adalah tembaga gitu dan kelapa sawit. Dan banyak lagi harga komoditas yang meningkat dan itu menyebabkan eksportir kita memperoleh revenue positif sehingga kinerja ekonomi kita di triwulan 1 2021 itu baik dan di triwulan kedua itu nambah meningkat lagi dan saat ini sebenarnya sektor perbankan juga sudah mulai menunjukkan kinerja positif walaupun pertumbuhan kreditnya masih kecil tapi itu mengindikasikan bahwa sektor real sudah dilirik sama sektor perbankan. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ketahui, biasanya kalau ada krisis seperti ini, perbankan itu bisa tidurnya bisa setahun 2 tahun Bapak Ibu. Karena resikonya cukup besar kalau misalnya menyalurkan kredit, tapi nggak yakin si yang dipinjeminya itu bisa mengembalikan uangnya. Nah ini kelihatannya sektor perbankan sudah mulai melihat. Kelihatannya apa? Dari pertumbuhan kredit yang walaupun belum sampai 1%, tapi itu udah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ibaratnya tuh kalau orang tuh habis kejedot atau jatuh pingsan, ini udah mulai siuman gitu. Kelihatan gitu. Gitu Pak. Mudah-mudahan gitu ya. Betul. Yang penting optimisme harus kita terus bangun dan itu bisa kita saksikan bagaimana giatnya Wali Kota Kediri Mas Abu rajin untuk bisa menunjukkan bahwa kita harus bangkit, tentunya salah satunya melalui gerakan vaksinasi, lalu mengedukasi masyarakat agar patuh pada prokes agar COVID tidak nambah terus. Demikian Pak. Oke, terima kasih ya Mbak. Ini sudah luar biasa. Betul sekali. Apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sofan Kurnia ini memberi optimisme baru lah kepada kita bahwa di tengah pandemi ini kita tetap harus bergerak ya, Mbak Karin. Nah, selanjutnya ini kita mau beri kesempatan kepada Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata Kediri. Kenapa begitu? Karena ini penting. Pada saat ini tenaga kesehatan kita merupakan garda terdepan yang melayani masyarakat kita yang tengah terpapar oleh COVID-19. Nah, kebetulan institut ini menghasilkan orang-orang di ilmu kesehatan yang tentu saja kita berharap ada pandangan dari Pak Profesor Dr. Muhammad Zainuddin. Bagaimana ini kita menyikapi situasi yang tidak menentu karena punya pengalaman sebelumnya terkena COVID-19. Kepada Pak Profesor Dr. Muhammad Zainuddin, dipersilakan Pak Zainuddin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Jenderal Muldoko, saya yang sudah meninggalkan tempat. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, saya biasanya memanggilnya Mas Abu. Yang saya hormati Bapak Kurnia dari Bank Indonesia, dan yang saya hormati sejawat saya, Prof. Edi Nur Sasongko, yang saya muliakan
yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdullah Kahfi Makrus dari Pondok Lirboyo, yang saya hormati Gus Imam Mubarak, yang saya hormati Ibu Siti Rohaya, dan tentu yang saya hormati panitia penyelenggara pada acara webinar ini, dan kepada seluruh pemirsa dan hadirin yang ada di forum talkshow ini. Ya, saya ingin memberikan sedikit tanggapan, ya boleh dikatakan testimoni lah, ya, kesaksian gitu ya, tentang bagaimana Kediri menjadi service city di dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mas Abu, bagaimana beliau menangani pandemi COVID-19. Dan terima kasih, kami dari IKA selalu dilibatkan di dalam penanganan ini sebagai bentuk kerjasama kami dengan Pemkot Kediri. Jadi pandemi COVID-19 ini memang ibaratnya badai di samudra yang bisa menenggelamkan kapal-kapal. Tetapi di tengah badai tadi ada kapal-kapal yang bisa selamat, tidak tenggelam. Nah, apa cirinya kapal yang tidak tenggelam itu? Adalah bahwa nakodanya itu mempunyai pemikiran yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Dan itulah sebenarnya yang dijalankan oleh Bapak Wali Kota, Bapak Abdul Hamid Bakar. Kota Kediri menjadi sebuah kota yang sangat adaptif, sangat inovatif, dan kuat di dalam membangun kolaborasi. Ya, tadi sudah disampaikan dari pemaparan Bapak Wali Kota. Nah, di dalam menangani pandemi COVID-19 ini di Kediri, ya pemerintah kota sudah menangani secara saintifik, ya. Jadi tidak asal-asalan, gitu ya, tapi sudah berbasis pada suatu konsep public health, ya, yang sudah sangat terkenal, bahwa problematik kesehatan itu selalu ada 3 faktor penyebab. Nomor 1 adalah host, nomor 2 adalah agent, dan yang ketiga adalah environment. Ya. Host itu adalah manusianya, penderitanya. Nah, oleh Bapak Wali Kota Kediri dan pemerintah kota dan jajarannya, host ini betul-betul sangat diperhatikan. Ya. Misalnya bagi yang sudah terpapar, sudah ada rumah sakit khusus untuk merawatnya. Bahkan tadi di awal Mas Abu sudah memberikan informasi masih ada beberapa yang sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian bagi yang belum terpapar juga diopeni oleh pemerintah kota. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota apa yang dilakukan untuk masyarakat. Kemudian yang kedua adalah agentnya, virusnya. Ya, virus ini tidak kasat mata, ya, lebih kecil dari partikel debu. Ya. Dan ini juga sudah sangat diperhatikan dan ditangani. Misalnya sudah dilakukan tracing, ya, untuk memetakan
ya, wilayah-wilayah mana yang mempunyai penderita positif, dan untuk dilakukan pemetaan, dilakukan zoning. Ya. Bahkan bagi mereka yang terpapar tapi belum berat dan masih OTG, itu juga oleh Wali Kota Kediri juga sudah diadakan gerakan isolasi mandiri, ya. Bahkan saya di Mojoroto, ya, kalau sudah ada yang positif itu gang saya ditutup karena dijaga. Begitu care-nya gitu ya, kepada orang-orang yang terpapar. Ya. Kemudian dilakukan vaksinasi, ya, saya kira luar biasa. Ya, vaksinasi yang dilakukan di Kota Kediri sangat intensif. Kemudian yang berikutnya adalah tentang environment, ya, lingkungan, karena sumber dari virus ini adalah di lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa lingkungan fisik maupun yang non fisik. Jadi environment ini termasuk di dalamnya adalah perilaku, ya, perilaku masyarakat yang tadi sudah ditanyakan, ya, oleh pembawa acara kepada Jenderal Muldoko, bagaimana menghadapi orang yang tidak percaya dengan adanya corona, gitu, ya. Dan ini sudah dilakukan, ya, luar biasa, ada komunikasi, informasi, edukasi, disediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, dan melibatkan relawan yang luar biasa. Ya, saya sekali terima kasih kepada Bapak Wali Kota karena kami dari IIK selalu diajak bersama-sama untuk ikut sebagai relawan, baik sebagai penyuluh maupun sebagai perawatan. Jadi itulah kesaksian saya kepada Ibu dan Pak sekalian bahwa di Kediri penanganan COVID-19 ini sangat saintifik. Ya. Nah, kemudian untuk ke depan, saya punya mimpi begitu, dan ini sering disampaikan oleh Mas Abu, ya, dan saya dengar sendiri keinginan beliau untuk menjadikan Kediri ini sebagai kota pelajar atau kota pendidikan. Ya, saya kira ini saya sangat mendukung, ya. Mungkin Prof. Edi Sasongko nanti juga bisa kontribusi untuk menjadikan Kediri ini sebagai kota pendidikan, education service city, ya. Dan ini faktor pendukungnya sudah jelas, ya. Di perguruan tinggi di Kediri ini mungkin yang di antara kota-kota di Jawa Timur yang banyak perguruan tinggi, ada 20 perguruan tinggi di Kediri, ya. Belum lagi kalau ditambah dengan adanya pondok-pondok pesantren yang luar biasa, yang sudah sangat terkenal di tingkat nasional bahkan di internasional, sehingga Kediri ini sangat favorable, ya, untuk menjadi kota pendidikan. Ya. Saya baca di internet ada 8 kota di Indonesia ini yang menurut survei dianggap sebagai kota pelajar atau kota pendidikan. Nah, sayang sekali dari 8 itu Kediri belum masuk di dalam list survei itu. Sehingga saya menginginkan ke depan yang nomor 9 itu Kediri. Jadi memang untuk menjadi kota pendidikan, kota pelajar itu intinya memang harus ada pusat pendidikan unggulan. Ya. Tentu pusat pendidikan unggulan itu tidak pendidikan formal saja, pendidikan non formal, ya, pondok pesantren, perguruan tinggi, SMK yang mempunyai kualitas yang sangat baik, itu akan menjadi magnet untuk menarik para pelajar dari luar kota Kediri, ya, untuk belajar di Kediri, sehingga terciptalah kota Kediri sebagai kota pendidikan. Ya, tentu, ya, yang masuk di dalam daftar itu baru Malang, kemudian
Solo, kemudian Yogyakarta, kemudian Padang, Makassar, Bandung. Itu nanti Kediri juga akan menyusul menjadi kota pendidikan. Selain adanya pendidikan yang bermutu, tentu harus ada faktor pendukung. Ya, jadi memang harus ada sebuah kota yang ramah bagi para pelajar, ya. Kemudian kota yang mempunyai fasilitas untuk pelajar dan mahasiswa mengembangkan kreativitasnya, gelanggang olahraga, ya, gelanggang kesenian dan lain sebagainya. Yang saya kira Mas Abu sudah sangat memikirkan ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau Kediri ini menjadi kota pelayanan kesehatan, care service city, ya, seperti di Dubai. Nah, Dubai saya kira sekarang ini menjadi pusat pelayanan kesehatan yang sangat terkenal di dunia, ya, sudah menyalip ya Singapura, ya, dan sudah menyalip Amerika, ya. Nah, di sana memang dibangun atas sebuah inisiatif dari ya presidennya, ya perdana menterinya yang sangat visioner, dan di sana dijadikan kota bebas, ya, seperti kota bebas perdagangan bebas gitu, ya. Jadi memang ya. Maaf, saya bisa contoh Dubai, tapi mungkin kita sekali-sekali melihat bagaimana way of thinking dari teman-teman di Dubai. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Kota Kediri dan semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Muhammad Zainuddin. Kini saatnya Mbak Karin kita berpindah kepada guru besar juga Profesor Dr. Edi Nur Sasongko, Rektor Universitas Dian Nuswantoro, mewakili kelompok akademisi, intelektual, ya, kalangan terpelajar. Bagaimana nih Prof membantu pemerintah dalam konteks ini, pemerintah Kota Kediri dalam situasi yang sulit ini, kalangan ilmuwan untuk meyakinkan kita semua, meyakinkan masyarakat bahwa ini bukan kaleng-kaleng ini bukan guyon-guyon ini, ya kan, bukan sekedar konspirasi yang kita tahu di sosial media begitu banyak pendapat yang barangkali kita bingung ini. Sebagai mewakili intelektual, silahkan Profesor Dr. Edi Nur Sasongko terkait dengan HUT ke 1142 Kota Kediri terkait dengan pandemi yang kita tengah alami. Silakan Prof. Suaranya masih di mute, Prof. Izin mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muldoko selaku Kepala Kepresidenan. Kemudian yang saya hormati Bapak Abdullah Abu Bakar selaku Wali Kota Kediri. Kemudian ada Bapak Sofyan Kurnia dari Bank Indonesia. Kemudian ada Bapak Kiai Haji Abdullah Kafati Maftuz dari Pondok Pesantren Lirboyo, dan rekan saya Profesor Dr. Muhammad Zainuddin dari Institut Ilmu Kesehatan, dan Bu Siti Nuruhaya. Kemudian ada Gus Mubarok dan para panitia sekalian. Tentu pertama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul bersama. Tentu yang pertama saya Edi Nur Sasongko selaku Rektor Universitas Dian Nuswantoro mengucapkan selamat ulang tahun dulu. Selamat ulang tahun Kota Kediri ke 1142.
Semoga kota Kediri menjadi kota yang aman, nyaman untuk seluruh warganya. Kemudian tadi menanggapi pertanyaan tadi, atau yang pertama menanggapi presentasi dari Pak Wali Kota, Pak Abu, dan harapan-harapan yang ada. Seperti kita ketahui, Udinus ini baru masuk Kediri baru tahun lalu, Pak. Jadi awalnya kami ada di Jawa Tengah, kami sudah terakreditasi A, alhamdulillah ditetapkan sebagai PTS terbaik nomor 1 Jawa Tengah, dan tahun lalu kami mulai berkiprah di Kota Kediri. Pada saat kami berkiprah di Kota Kediri, kami tentu berkenalan dulu dengan Pak Abu selaku Wali Kota, dan kami ditunjukkan visi dan misi Kediri. Luar biasa. Dan seperti tadi dinyatakan bahwa Pak Wali itu pengen menjadikan Kota Kediri diantaranya seperti yang disampaikan Prof. Muhammad Zainuddin, ingin menjadi seperti kota pendidikan, kota pelajar, kira-kira begitu. Tapi tentu kami sangat mendukung. Tentu kan. Nah, sebagai bentuk dukungan yang ada, untuk itu yang pertama waktu kami kenal dengan Pak Abu, kami matur, Bapak selaku pendatang baru, kami menyampaikan salut, apresiasi setinggi-tingginya bahwa Kediri ini begitu memperhatikan masalah pendidikan. Izin sebagai rasa hormat dan apresiasi kami memberikan beasiswa kepada 25 orang masyarakat Kediri secara free, cuma-cuma, gratis, zero untuk kuliah di Udinus. Sampai 25 orang sampai lulus sarjana. Syaratnya gimana, syaratnya terserah Pak Wali. Pokoknya Pak Wali yang seleksi, Pak Wali saben tahun 25 masyarakat Kediri monggo kuliah di Udinus secara gratis. Itu yang kami aturkan sebagai bentuk apresiasi Udinus mendukung program Pak Wali Kota. Jangan dianggap bahwa karena gratis terus murahan, tidak. Mahasiswanya akan kuliah bersama-sama dengan mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain bersama. Kami sudah terakreditasi A. Perguruan tinggi yang terakreditasi A di Indonesia kan belum banyak. Bahwa ada kurang lebih 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, yang terakreditasi mungkin baru 1 atau 2%, baru 98-an. Nah, jadi apa hubungannya? Jadi tentu para penerima kerja itu kalau terima lowongan-lowongan tentu lebih senang mereka yang terakreditasi A dibanding yang berasal dari B atau C. Yaitu kami ceritakan ke Pak. Nah, Pak Abu sangat senang dengan ini sehingga dia mengapresiasi juga, silakan datang. Kemudian kami juga matur bahwa kami asalkan dari Semarang. Tentu Semarang dengan Kediri ada yang plus, ada yang minus. Kalau yang Semarang plus ya akan saya bawa ke Kediri supaya di Kediri ini juga sama-sama plusnya. Kalau yang itu yang utamanya Udinus ini kan pendidikan komputer. Jadi Semarang itu masalah-masalah komputer kebanyakan berasal dari kami. Nah, kami siap menyumbangkan apa yang ada di kami serahkan kepada pemerintah Kota Kediri. Kemudian menanggapi tadi, menyampaikan bahwa masalah yang kita hadapi ini juga bukan masalah kaleng-kalengan, utamanya masalah COVID-19. Kami sangat menyadari penuh bahwa ini bukan masalah kaleng-kalengan, bukan masalah ecek-ecek, bukan masalah gampang-gampang, karena seluruh dunia sudah melanda, sudah dilanda COVID-19 dan tidak ada yang lolos. Kami berusaha dengan apa yang kami yakini, apa yang kami miliki, sehingga sekarang kami secara rutin Universitas Dianuswantoro yang ada di Semarang dan Universitas Dianuswantoro yang ada di Kediri, seminggu 2 kali kami mengadakan khataman Al-Quran, saben Senin dan Kamis secara online. Jadi tadinya kenapa kami mengadakan khataman Al-Quran secara online? Karena kami merasa bahwa ini bukan masalah kacang-kacangan, bukan masalah ecek-ecek. COVID ini amat sangat luar biasa. Baik yang secara lahiriah pemerintah sudah berusaha secara maksimal. Why not kita ini kaum pendidikan tidak berusaha bersama-sama.
Sehingga kami melihat bahwa seorang itu bisa sehat, seorang itu bisa sakit, seorang itu bisa meninggal, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh staf akademika kami, Semarang dan Kediri, untuk saben Senin Kemis mengadakan acara khataman Al-Quran. Karena kita tahu bahwa salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah membaca Al-Quran. Membaca satu huruf saja dapat 10 kebaikan. Nah, sehingga kita mendekat kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Bahwa itu yang kami lakukan. Jadi awalnya yang ikut khataman Al-Quran itu di tempat kami hanya sekitar 57 orang. Ya, banyak yang tidak percaya diri, masih banyak yang gerodal-geradul, plegak-pleguk baca Al-Qurannya. Tapi kami mengatakan tidak apa. Karena kalau gerodal-geradul, plegak-pleguk malah pahalanya dapat 2 kali lipat. Nah, terus pada senang karena dibombong. Baik, terus akhirnya Senin kami satu khataman, kemudian Kamis lagi, sehingga secara rutin Senin Kamis Senin. Alhamdulillah ini sudah masuk putaran ke 116, berarti sudah 1 tahun lebih. Luar biasa. Jadi saben Senin kita baca juz 1 kurang lebih dibaca oleh 5 orang. Misalnya saya baca juz 1, kemudian ada dosen lain, ada yang lain juz 1. Nanti besok Kamis saya baca juz 2, besok ini, nah itu saben juz sudah ada daftarnya, saben Senin Kamis siapa yang baca. Nanti pas ketemu pas hari Senin atau Kamis jam 8 sampai itu, kita tinggal baca surat-surat pendek sejak Wadduha sampai Anas. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya agar dijauhkan dari COVID, kita semua dijauhkan dari COVID. Itu yang kami lakukan. Sehingga ya itu yang kami lakukan, semoga dengan apa yang kami lakukan ini bermanfaat buat Kota Kediri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengaturkan selamat ulang tahun Kota Kediri, selamat Pak Abu, semoga selalu dijauhkan dari bencana dan Kota Kediri selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Feby. Ya. Kita sudah mendengarkan 3 narasumber ya yang sudah berbagi untuk kaitannya dengan hari jadi dari Kota Kediri. Kita akan break sejenak, Pak. Siap. Kita lanjutkan menuju ke 3 narasumber selanjutnya di Gayeng Ngobrol Gayeng sesi 2 setelah yang satu ini. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Kota Kediri yang ke-1142. Semoga di ulang tahun yang ke-1142 ini Kota Kediri, baik itu pemerintahan Kota Kediri maupun rakyat Kota Kediri selalu berada di bawah lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin maju untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengucapkan selamat hari jadi Kota Kediri yang ke-1142. Semoga Kota Kediri akan terus maju menjadi penggerak ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur dan tentunya akan semakin mensejahterakan dan memajukan warganya, terutama juga kepada generasi-generasi muda yang akan mendorong kemajuan di wilayah Kediri dan selingkar Wilis. Saya Handito Himawan Pramana, Bupati Kediri, mengucapkan selamat hari jadi Kota Kediri yang ke-1142. Semoga dengan semangat hari jadi ini, Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam menghadapi pembangunan Kediri, tentunya dalam menghadapi pandemi ini, bisa bersama-sama dan terus bersinergi di tahun yang akan datang. Bisa saling melengkapi dan saling melayani warga Kediri Raya. Saya Dodi Purwanto selaku Ketua DPRD Kabupaten Kediri mengucapkan hari jadi Kota Kediri ke-1142. Semoga ke depan semakin baik, semakin jaya dan makmur, dan sekali lagi terhindar dari bahaya COVID-19. Saya Haji Susunoto Imam Mamuti
Ketua DPRD Kota Kediri beserta anggota DPRD Kota Kediri mengucapkan selamat hari jadi Kota Kediri yang ke-1142. Semoga Kota Kediri Demak Rifat Loh Inawi Toto Tentrem Tora Harjo. Saya Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi SIK MH mengucapkan selamat hari jadi Kota Kediri yang ke-1142. Semoga Kota Kediri ini selalu terdepan dan juga apa yang diidamkan kita semua dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Saya Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infanteri Ruli Eko Suryawan SOS beserta keluarga besar Kodim 0809 Kediri mengucapkan selamat hari jadi Kota Kediri yang ke-1142. Semoga Kota Kediri selalu terdepan, damai, harmonis, dan kondusif. Saya Edi Nur Sasongko, selaku Rektor Universitas Dianuswantoro, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kediri ke-1142. Semoga Kota Kediri semakin jaya dan menjadi kota yang aman dan nyaman untuk seluruh warganya. Saya Profesor Dr. Muhammad Zainuddin Apoteker, Rektor Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142. Semoga Kota Kediri makin maju dan masyarakat Kota Kediri makin sejahtera. Sejak adanya pandemi COVID-19, hal yang biasa kita lakukan kini tak lagi sama. Salah satunya, melahirkan perkuliahan dengan lebih modern dan aman, seperti di kampus Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Kami menerapkan perkuliahan dengan konsep blended learning, yakni praktikum di laboratorium yang dikombinasikan dengan perkuliahan teori yang dilakukan secara online. Segenap sivitas akademika IIK Baktiwiyata berupaya secara maksimal untuk menerapkan sistem pembelajaran dan pelayanan di era adaptasi kebiasaan baru. Kami memfasilitasi konsultasi prodi secara online hingga visualisasi pemaparan teori agar mudah dipahami. Sejauh ini, 100% perkuliahan teori telah dilakukan secara online. Namun, sebagai calon tenaga kesehatan profesional, kami menyadari praktikum di laboratorium tetap perlu dilakukan. Kami menerapkan jadwal bergilir di 63 laboratorium yang kami miliki hingga meminimalisir kontak antar pengajar dan mahasiswa. Kampus Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata juga menerapkan protokol kesehatan di seluruh area kampus, mulai dari screening tubuh, penambahan area cuci tangan, hingga penerapan physical distancing. Kampus Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata adalah rumah bagi seluruh pelajar dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dan dari latar belakang sosial yang beragam. Jadilah bagian dari kami, keluarga besar Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Raihlah masa depan gemilang dengan menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Lawan pandemi untuk membangun Indonesia sehat.
Baik, masih bersama dengan Pak Feby dan juga saya Karin di acara Zoom webinar Harmoni Kediri The Service City dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri ke 1142. Tadi kita udah hadirkan ngobrol gayang sesi pertama begitu ya Pak Feby ya. Iya, Mbak Karin. Ini luar biasa banget kita mendapatkan sebuah pemaparan yang menyemangati kita. Siap. Terus survive di masa pandemi ini. Selanjutnya di sesi yang kedua ini kita juga kembali hadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa nih Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah kita mau minta tanggapan pendapat dari Pak Kiai Haji Abdullah Kafat Bibi Makhrus dari Pondok Lirboyo, Pondok Pesantren. Kenapa? Karena disebutkan tadi tanpa dukungan ulama, tanpa dukungan tokoh agama, tanpa dukungan dari masyarakat yang ada di Kota Kediri, terutama kalangan pesantren, tentu ini semua tidak akan berjalan secara sukses. Betul. Nah, oleh karena itu di tengah pandemi ini perlu harmoni, seperti juga tagline Kota Kediri. Ya. Barangkali Pak Abdullah Kafat Bibi Makhrus bisa memberikan gambaran mengenai harmonisasi warga Kota Kediri dan peran Ponpes Lirboyo di dalam menjaga masyarakat Kota Kediri supaya tetap sehat, imannya kuat, imunnya juga kuat. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jenderal Muldoko, Bapak Wali Kota, dan semuanya narasumber yang kami tidak sebut karena satu persatu namanya. Ya. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita menghadapi situasi yang demikian, yaitu COVID-19. Ini tidak mungkin Kota Kediri menghadapi secara mandiri. Artinya COVID ini bisa menular dari kota ke kota, dari negara ke negara yang lain. Jadi artinya COVID harus diatasi dengan bersama-sama antara kota, provinsi, dan antara negara. Ada sebuah hadis yang artinya Rasulullah bersabda, bila mana taun atau wabak, atau dalam hal ini COVID, jatuh di suatu daerah, maka supaya kita jangan mendatangi daerah tersebut, dan penduduk yang ada wabaknya atau taunnya atau COVID-nya ini jangan keluar, supaya tidak ada penularan. Jadi artinya COVID ini juga menyangkut masalah kesehatan, ini sudah jelas, ini harus kita ikuti prokes dari pemerintah, dari tim kesehatan atau kedokteran, ini harus kita taati, kita tidak boleh sombong, ini memang terjadi. Zaman dahulu COVID sudah ada, mengapa mereka tidak percaya dengan COVID secara real ini terjadi? Dan juga cara menanggapi atau kita menghadapi COVID ini, tentu kita harus prokes, harus disiplin dalam kehidupan sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Dan kedua, kita harus dengan doa, seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwasannya dengan baca Al-Quran. Samping itu kita dengan doa-doa, sebab COVID ini tidak mungkin diatasi oleh manusia. Manusianya ikhtiar saja. Namun yang menentukan menghilangkan COVID adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masa COVID. Dan juga masa COVID itu, ya alhamdulillah nih saya sampaikan bahwasannya di Lirboyo alhamdulillah aman-aman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kediri yang telah mendukung kami. Sekaligus kami mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kediri. Semoga semakin baik. Sebenarnya Kota Kediri itu sudah pas menjadi kota pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Karena Kediri banyak pesantren, banyak perguruan tinggi. Ini sudah layaknya Kediri menjadi kota pendidikan Islam atau pelajar Islam. Juga masalah COVID ini juga menyangkut masalah ekonomi. Ini bagaimana rakyat ini hidup sederhana, makan sederhana, pola hidup sederhana.
Dan juga tentang masa COVID ini, mau tidak mau, kita semuanya harus ada kesadaran. Sebenarnya masa COVID itu bisa dihindari dengan cara kita ikhtiar. Kita ikhtiar, kita selalu pakai masker misalkan saja. Kita tidak berhubungan dengan orang yang kena penyakit COVID, kecuali dengan disiplin. Sebenarnya ini bisa kita ikhtiari. Dan yang penting kita harus ingat pula bahwasannya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya ini sebenarnya masih banyak. Jadi kita harus optimis bahwasanya COVID itu sebenarnya tidak begitu besar kalau kita mau ikhtiar. Namun yaitu ikhtiar ini tidak cukup dilakukan oleh satu kota, namun antara kota, provinsi, dan negara ke negara. Jadi artinya seluruh dunia ini harus ada kesadaran untuk ikhtiar untuk menanggulangi COVID. Itulah yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas apa yang sudah disampaikan, atas dukungan ikhtiar kita. Betul. Selain ikhtiar fisik, Mbak, ya juga kita perlu ikhtiar iman ya. Betul, untuk berdoa kepada Allah SWT supaya kita selalu mendapatkan jalan keluar. Yes, betul ya, Pak. Gitu ya. Dan iman harus bergandengan. Iya, iya. Betul sekali. Selanjutnya kita ingin menyapa Gus Imam Mubarok sebagai budayawan Kediri dalam ulang tahun yang kota yang begitu tua tentu meninggalkan berbagai macam budaya di Luhung yang perlu kita lestarikan ya, Mbak, betul, supaya Pak. kita tidak kehilangan jati diri kita. Ya. Gus Imam Mubarok barangkali bisa menyampaikan sebenarnya budaya apa yang kita jaga sekarang ini, budaya apa yang perlu kita lestarikan, tentu dikaitkan dengan kondisi kekinian saat ini yang kita lagi susah ini, Gus. Silakan, Gus. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Jenderal Purnawirawan Bapak Muldoko, Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Kepala Bank Indonesia, Bapak Rektor IKA, Bapak Rektor Udinus, yang saya hormati guru saya, Kiai Haji Bapak Makrus, dan Ibu Siti Rokayah dari UMKM Kota Kediri. Pertama, Kota Kediri ini adalah kota yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui Kota Kediri, meskipun Kota Kediri hanya terdiri dari 3 kecamatan, tetapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh kota lain. Ya. Pertama, kita melihat seperti halnya di Jalan Doho saja. Jalan Doho ini adalah ibu kota kerajaan Erlangga yang bernama Dahanapura, berarti kota api di antara 2 gunung, yakni Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Kalau ngomong lagi tentang bendera merah putih pernah dikibarkan oleh Jayakatwang atas kemenangan atas Singosari tahun 1293, tertulis dalam Prasasti Kudadu. Itu juga mengibarkan bendera merah putih di tahun itu. Belum lagi ditambah bahwa lambang Garuda pernah digunakan oleh Prabu Erlangga dan juga oleh Prabu Joyoboyo. Jadi Erlangga menggunakan, Prabu Joyoboyo yang terkenal dengan prasasti semboyan Panjalu Jayati yang artinya Kediri menang, itu memiliki 3 lencana. 1 Eka Netra, yang kedua adalah Narasinga, yang ketiga adalah Garudia. Artinya apa? Bahwa Kediri yang notabene hanya 3 kecamatan sebagai ada kota daerah industri, perdagangan, dan pawiatan atau pendidikan, itu memang sudah didesain oleh leluhur kita. Karena apa? Hampir semua pawiatan atau tempat pendidikan itu berada di barat sungai. Ya, di barat sungai. Ya, di barat sungai. Sementara di kota perdagangan itu berada di kota, yakni di Jalan Doho dan sekitarnya. Industri berada di timur, di wilayah Kecamatan Pesantren. Nah, di masa pandemi ini khususnya kita, kalau saya menyikapi sebagai tadi seperti halnya bahwa Pak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko mengatakan bahwa harus ada eksploitasi terhadap sejarah dan kebudayaan. Ada 3 hal yang perlu dicatat, bahwa sebuah negara, hancurnya sebuah negara itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama adalah bagaimana kita menghapuskan sejarah. Ya. Jadi menghapuskan sejarah. Menghapuskan sejarah, jika sudah menghapuskan sejarahnya, maka langkah kedua adalah bagaimana memutuskan
Ya, memutuskan. Memutuskan ini dibagi dua lagi, memutuskan dengan leluhurnya yang ketiga. Kalau semua langkah-langkah ini sudah dilakukan, bagaimana kita bisa mikul dhuwur mendem jeru terhadap peninggalan-peninggalan luhur yang adiluhung yang harus kita lestarikan. Nah, daripada itu, maka bahwa langkah-langkah yang dilakukan Mas Abdullah Abu Bakar dan juga dari didukung oleh seluruh masyarakat Kota Kediri ini sungguh sangat luar biasa. Kalau saya ngomong bahwa ada tadi sampaikan semua pelayanan sudah oke. Sudah oke semua. Bagaimana sistem yang ada dalam masyarakat di Kota Kediri dengan keragaman yang ada meskipun ada berbagai macam agama, tersemuanya guyub rukun dalam paguyuban antar umat beragama. Ini langkah yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan, kita harus melihat pada porsinya masing-masing. Yakni adalah bagaimana jangan sampai kita meninggalkan sejarah. Kediri ini tadi ada satu lagi yang mungkin saya perlu ceritakan. Kediri ini memiliki namanya jembatan namanya jembatan lama. Namanya Brook Over Den Brantaste Kediri, karya Steve Wester Van Murling. Ini jembatan dengan konstruksi besi pertama di Jawa, lebih tua dari jembatan Brooklyn di Manhattan City, New Jersey, Amerika Serikat. Luar biasa nih, baru tahu saya. Iya, jadi kalau kita melihat di era Gemeente tahun 1835, pola pemerintahan kolonial Belanda, Kediri ini Masya Allah, sangat luar biasa. Belum lagi ditambah, di era Kalingga, Kalingga itu dibagi dua, Kalingga Utara dan Selatan. Kalingga Utara di Jepara, Selatan ada di Keleng Kepung Kediri. Samkai Rasinga itu membuat sebuah karya besar terhadap sebuah tataran hukum yang dikenal dengan nama Kalingga Dharma Sastra. Wah, ini luar biasa, ada 119 pasal. Nah, bahkan sampai-sampai kalau boleh ditanya saja kepada Bapak Presiden, siapa yang berani datang ke Kediri? Ini kan fenomena banget. Kenapa permasalahan saya, pertanyaan besar saya. Mas Abu dan saya juga berharap, Yai Kafa juga berharap bahwa Bapak Presiden itu berani datang ke Kediri biar menyemangati warganya. Tapi kenapa enggak apa gitu loh. Jadi sebenarnya nggak perlu takut ya, Gus ya? Oh, nggak perlu takut. Sowan aja Kiai Lirboyo, insya Allah nanti nggak masalah. Gitu. Iya. Jadi kalau mungkin sowan juga ke Syekh Wasil yang ada di Stono Gedong, beliau dalam kitab Kakawin Hariwangsa itu dijelaskan sebagai sangat diaksa, sebagai penasihat spiritualnya Prabu Jayabaya yang sangat terkenal. Jadi kalau sowan ke sana, saya kira itu kan sudah rentang, udah Kalingga itu, kalau Kalingga Dharma Sastra itu tahun 671, berarti sekarang sudah hampir 1000 tahun lebih, mosok Cipta nggak berlaku gitu kan? Iya. Ya bagus Gus. Saya berharap nanti waktu peresmian bandara, Bapak Presiden juga hadir di Kediri. Iya betul. Iya. Insya Allah begitu Gus. Ya. Oke, Gus, kalau boleh satu hal lagi yang barangkali kita perlu tahu, Gus. Percaya nggak Gus bahwa kota Kediri ini sebenarnya kota yang paling tua di Republik ini? Halo Gus. Kalau menyebut kota tua, bahwa Kediri kota tua itu Masya Allah ada 3 negara terkaya di dunia. Loh. Dalam catatan Ingwei Taita di tahun abad ke-10 seorang pelancong Cina, ada 3 negara terkaya. Pertama adalah Bani Abbasiyah, yang kedua Sriwijaya, yang ketiga adalah Panjalu. Panjalu itu Kediri. Kediri ya. Jadi Panjalu itu Kediri. Menangkap Panjalu. Panjalu itu wilayahnya ada kalau melihat di Jawa, itu perbatasannya adalah sebelum penyatuan Jenggolo Panjalu tahun 1135, yang terkenal dengan Prasasti Hantang. Itu wilayah Panjalu itu kita dibagi 2. Ada namanya Jenggolo dan Panjalu. Kalau Jenggolo itu berada di daerah Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Pasuruan, Kanjuruhan, itu adalah daerah-daerah Jenggolo. Sedangkan kita berada di Panjalu. Ya. Baru tahun kejayaan Prabu Jayabaya tahun 1135 ini disatukan. Bahkan dalam catatan itu wilayahnya sampai wilayah Papua. Jadi wilayah sampai wilayah Papua.
kebesaran Kediri ini Masya Allah, kalau dikatakan kota tua, ya kota tua. Karena di era Kalingga bahkan era Majapahit terakhir, ya, namanya Wilwatik Tajanggala Kadiri di tahun abad ke-14 tahun 1478 itu menapaki jejak kembali apa yang dilakukan oleh Kartikia Singa, Raja Kalingga Selatan. Jadi Raja Majapahit terakhir mendirikan kerajaan Majapahit di Kediri dengan nama Jenggala Wilwatikta Kadiri. Baik. Jadi kalau ngomong tentang Kediri, sekali lagi bahwa ini kota tua, kota inspirasi, kota yang sangat luar biasa. Saya kembali terus setiap saat mendukung baik kepada Mas Abu, kepada Mas Dito sebagai Bupati, juga terus mengeksploitasi bagaimana apa yang ada yang kita miliki ini agar masyarakat, agar generasi muda khususnya mereka lebih mencintai Kediri dengan sejarah dan yang tidak mungkin akan kita bisa tinggalkan, dan itu akan menjadi inspirasi kita untuk seterusnya. Oke. Luar biasa sekali. Luar biasa ya Mbak Karin ya. Penjelasan sekali. Mas Abu, penjelasan dari Gus Barok. Gus Barok. Nah, terakhir nih Mbak, waktu kita sudah mulai jalan, kita kepingin dapat insight dari Bu Siti Rukayah yang merupakan pelaku UMKM. Tadi Pak Wali juga sebutkan bahwa di masa yang sulit ini peran UMKM perlu digenjot karena ada beberapa UMKM yang supaya mereka ini nggak sampai mengibarkan bendera putih. Betul sekali. Bu Siti Rukayah, boleh dong berbagi bagaimana Ibu bisa bertahan dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti saya ini. Monggo Bu. Silakan Ibu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Abdullah Abu Bakar selaku Bapak Wali Kota Kediri, terus kemudian Pak Muldoko, Pak Sofwan Kurnia, dan mohon maaf semua dari narasumber yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya di sini sebagai pelaku UMKM khususnya tenun ikat medali emas. Ya. Alhamdulillah keberadaan saya di sini sudah kurang lebih 32 tahun. Luar biasa. Saya ini termasuk sudah generasi ketiga dari adanya tenun ikat di Kediri. Bahkan tidak ada yang tahu kapan tenun ikat di Kediri itu adanya tahun berapa, tidak ada yang tahu. Yang tahu saya sudah generasi ketiga. Alhamdulillah dengan pandemi ini dengan sebanyak 115 karyawan mulai pandemi awal sampai sekarang, mudah-mudahan saya tetap bisa memberi kontribusi yang banyak kepada karyawan saya, tidak sampai mem-PHK, artinya tidak memberhentikan karena apa? Keadaan pasar atau permintaan pasar yang alhamdulillah tidak ada henti-hentinya. Dulu waktu pandemi pertama saya sempat bingung, kok nggak ada ujuk-ujuk berhenti gitu loh, nggak ada orang belanja. Saya itu bingung loh, Nduk, kok nggak ada, tanya anak saya kok nggak ada orang belanja sudah 3 minggu. Terus Bu ini pandemi, saya nggak percaya loh, pandemi apa nggak di Cina? Oh enggak Bu, di sini juga. Saya hampir kena imbas. Terus saya putar otak bagaimana caranya agar usaha saya itu tetap berjalan. Pertama saya sudah menjual satu aset. Karangan itu sekitar laku 85 juta. Itu awalnya biasanya laku 100 lebih. Itu untuk menutup 1 minggu pertama pandemi. Terus kemudian yang kedua sudah ketutup, minggu ketiga saya sudah puyeng Pak. Jadi hampir puasa, tidak ada pekerjaan, terus produksi numpuk. Terus saya putar otak, akhirnya saya ketemu penjahit saya, bagaimana kalau tenun ikat ini dibuat masker. Terus alhamdulillah itu ditik-tik-tik jadi, terus akhirnya diajukan ke Pak Wali, ternyata alhamdulillah ada uluran tangan dari Pak Wali itu yang saya tidak melupakan. Ya, dari itu ada 3 tahap untuk pemesanan masker sampai sekarang itu di semua orang-orang Kediri saya amati pakai masker tenun semua. Bahkan setelah dikasih dari Pemkot itu banyak yang beli ke rumah karena apa? Dia cocok, dingin, nggak panas kalau dipakai seharian dan bisa dicuci. Itu adalah terobosan pertama dari pandemi ini.
Terus kemudian yang kedua, saya juga sangat berterima kasih dengan adanya SK Bapak Wali Kota yang mengharuskan semua ANS Kota Kediri itu wajib pakai tenun setiap hari Kamis. Itu sangat-sangat membantu usaha saya, terutama tenun nikah di Kediri. Terus yang ketiga, adanya program Pak Wali Kota atau pemerintah Kota Kediri yang tiap hari mengagenda, tiap tahun, akhir tahun mengagendakan Fashion Doho Street. Ternyata sangat banyak pengaruhnya di kerajinan tenun ikat ini. Kenapa? Dari Pemkot sendiri mengundang beberapa desainer dari Jakarta. Nah, akhirnya dari desainer itu dia tertarik untuk menggunakan tenun ikat, bahkan memasarkan di Jakarta. Alhamdulillah sampai sekarang pemesanan dari Jakarta, terutama dari Ikat Indonesia, dari Tunika, dari desainer-desainer yang pernah diundang di Kediri itu tetap berlangganan di Kota Kediri. Itu yang menjadi nilai plus untuk UKM Kota Kediri, terutama tenun ikat. Terus yang terakhir ini program saya sangat mendukung programnya Pak Wali Kota bahwa Kediri sebagai kota pendidikan. Saya sebagai pelaku UMKM, walaupun tidak secara formal saya tetap mendukung, soalnya saya ini programnya di Bandar Kidul ini sebagai kota wisata, terutama kota tenun ikat sebagai kampung wisata ya. Saya ini sudah mulai membuka untuk wisata edukasi, Pak. Jadi di Kediri ini kalau ada orang datang bukan hanya belanja. Jadi saya suguhkan bagaimana tenun ikat ini bisa diedukasi kepada semua orang, terutama tamu-tamu. Itu sangat menarik. Kenapa? Tenun ikat ini pembuatannya ada 1 sampai 14 proses tahapan. Itu semuanya dikerjakan manual. Nah, itu kalau secara edukasi mulai pertama sampai ke 14 itu sangat menarik dan orang-orang yang datang itu sangat antusias untuk melihatnya. Bahkan sampai pengen untuk mempraktekkan. Itu baik. Wow, ya, menarik sekali ya. Menarik sekali ya cerita dari Ibu Rokhayah ini supaya ternyata di tengah situasi yang sulit ada sesuatu yang membantu. Betul, terobosan itu terobosan luar biasa. Betul. Kita doakan Mbak Karin supaya para pelaku UMKM di wilayah Kota Kediri tetap survive sampai kapanpun. Betul sekali. Amin. Terima kasih. Terus Ibu Rokhayah dan juga teman-teman UMKM. Iya. Kita sudah berada di penghujung acara ini Mbak Karin. Betul. Gimana silakan. Kita akan break dulu ya untuk yang tengah menyaksikan, tapi jangan kemana-mana karena pastinya saya akan umumkan nanti mereka yang beruntung mendapatkan merchandise dari panitia sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Kota Kediri ke-1142 tahun 2021. Selamat hari jadi kota bersejarah yang menyimpan banyak kisah. Semoga ramah menjadi inspirasi seperti aliran sungai berantas yang tak pernah lelah. Saya Muhammad Syarif, manajer tim Kediri, mengucapkan selamat ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142. Semoga semakin jaya dan terus berkembang. Bahagia kotanya. Saya Profesor Dr. Ali Administrasi MSc Rektor Universitas Kediri menyampaikan selamat tahun Kota Kediri yang ke-1142. Semoga makin maju damai Joyo Wijayatin ing Sambi Kolo. Saya Siti Rukoya, pelaku usaha tenun ikat Medali Maru. Selamat ulang tahun Kota Kediri yang ke-1142. Mudah-mudahan kedepannya UMKM di Kota Kediri semakin jaya, semakin sukses, terutama tenun ikat Kediri mudah-mudahan mendunia.
Kesuksesan merupakan hasil dari serangkaian perjuangan. Universitas Dianuswantoro hadir sebagai pilihan meraih masa depan gemilang. Lepaskan mimpimu, tegar kuatkan langkahmu, terus berjuang, terus berkarya, lantang bersuara pada dunia ini selamanya. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Ini masih dalam rangkaian HUT Kediri, Pak Feby. Kita udah dengar narasumber yang luar biasa, 6 narasumber yang hadir. Juga ada tadi Pak Abdullah Abu Bakar ya, Wali Kota Kediri, dan juga Muldoko yang sudah memberikan bagaimana masukan yang luar biasa untuk Kediri. Menurut Bapak bagaimana nih Pak, apa yang dihadirkan sore hari ini untuk Kota Kediri? Kita bisa mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan oleh narasumber, keynote speaker, Pak Wali, ya, bahwa kita patut tetap optimis dalam masa yang sulit ini. Betul sekali. Show must go on. Segalanya harus tetap berjalan, namun protokol kesehatan harus tetap kita jaga karena pandemi ini, Mbak Karin, belum berlalu. Kita nggak tahu sampai kapan. Betul, betul. Tapi sekali lagi, jangan takut, tetapi juga jangan lengah. Kita mesti tetap harus berjalan ke depan. Itu kesimpulannya, Mbak Karin. Ya? Betul sekali. Dan pastinya kita berharap Kota Kediri juga terus maju. Betul. Dan pastinya juga bisa memberikan dampak tidak hanya bagi Kediri saja, tapi bagi Indonesia dan dunia. Betul sekali. Baik, Pak. Dirgahayu. Dirgahayu, betul sekali. Sebelum kita akhiri, Pak, seperti janji saya tadi, kita akan menginformasikan atau mengumumkan 25 peserta yang beruntung yang mendapatkan merchandise dari sponsor. Ya. Siapa tuh orangnya tuh? Iya, siapa aja nih yang beruntung? Ini dia. Nah, itu dia. Nyamana. Namanya. Baik, saya akan coba bacakan. Secara bergantian kita, Pak, ya? Ya. Selamat kepada Krisna Cipta Pradewa. Ya, Mbak sampai datang nomor 10, Mbak. Sampai 10, oke. Ini saya nggak pakai Bapak Ibu ya, langsung aja. Mohon izin. Prihardini Iika Bakta, kemudian juga Suradi, Eka Chandra A, Sulastri, Afrian Irman, kemudian Bagus Hermawan, Munawaroh HWDI, Mas Hadi Siswanto, dan Agus Triwinarso. Kemudian ada Rido Aries, ada Sintasari, ada siapa itu? Al-Fatih, ada Indro Cahyo, lalu ada FA Kota Kediri, Berlian Putri, ada Sabta Bagus Pradika, ada Andreas Dewi Natali, ada Ahmad Ihsan, ada Iika Bakti Ekawati Wasya Subakir, kemudian ada Badriah Evi, ini penyanyi mesin nih. Cahyaning Ratri IAIN Kediri, Belita Dwi,
Ya, bukan balita tapi belita. Lalu ada Muhammad Bidin dan nomor 25 Nunuk Diah Andayani. Selamat pada teman-teman yang akan mendapatkan kenang-kenangan dari sponsor kita. Baik, dan juga untuk semua peserta yang telah bergabung, sertifikat akan dikirimkan besok melalui email yang sudah terdaftar. Jadi tunggu saja, begitu ya. Dan yang pasti Pak, ini waktu kita harus berpamitan pada sore hari ini. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para semua undangan, para pemateri yang sudah memberikan sharing yang begitu bermanfaat. Dan pastinya juga tidak lupa kami berterima kasih untuk semua peserta yang sudah aktif berpartisipasi dalam webinar dan juga talk show pada hari ini. Tentunya acara yang luar biasa ini diorganize oleh Surya Digital Production dan bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Kediri, Harian Surya, dan juga Tribun Jatim Network, serta disupport secara penuh oleh Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Universitas Dian Nuswantoro Kediri, dan juga Telkom Indonesia. Sebelum pamit, Pak Feby ini punya sesuatu untuk para peserta. Iya, terima kasih Mbak Karin. Tentu saja tiada gading yang tidak retak. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, retaknya gading bukan karena saya dan Mbak Karin, tetapi oleh orang lain. Oleh karena itu, atas nama keluarga Gajah beserta tetangganya, tentu saja kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam membawakan acara ini ada banyak kekurangan. Baik. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita sama-sama bikin sumur lagi. Boleh. Saya Karin selaku host dan saya Feby Mahendra Putra sebagai moderator. Ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran juga partisipasi Anda. Sebelum kita pamit, saya ingatkan kita akan saksikan alunan saksofon dari Pandu Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat.